Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Umi Nurjana Sarjana Pendidikan, dan seluruh rekan-rekan guru SD Negeri Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam acara diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, mari kita mulai acara ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembuka. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan didampingi oleh Bu Nurul. Acara ketiga yaitu sambutan dari kepala sekolah. Acara keempat yaitu acara inti yang akan dibawakan oleh Ibu Eni Rena Mataris dan acara kelima yaitu acara lain-lain. Menginjak acara pertama yaitu acara pembuka. Kebetulan tadi sudah kita buka secara bersama-sama dengan ucapan basmalah. Menginjak acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Nurul Mahmudah Sarjana Pendidikan. Kepada seluruh hadirin bersama berdiri. Menginjak acara yang ketiga yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Jombang. Kepada Ibu Umi Nurjana Sarjana Pendidikan, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru SD Jombang yang saya hormati, juga Ibu Rita Natalis yang pada siang hari ini sebagai narasumber pada acara diseminasi budaya positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan, kesempatan dan banyak lagi sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas SD Jombang. Insya Allah tidak ada halangan suatu. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin.
Ibu Guru SD Nublang yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini, yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama panjenengan semuanya, sehingga pada siang hari ini acara diseminasi positif budaya positif insya Allah dapat berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya juga kami mengucapkan terima kasih atas ketersediaan waktu panjenengan meluangkan waktu untuk menghadiri acara pada siang hari ini. Dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rita Natalis yang pada siang hari ini akan menyampaikan diseminasi budaya positif sebagai persyaratan atau masuk pada pembelajaran sebagai guru penggerak. Semoga kedepannya akan menjadi lebih baik, terutama untuk diri pribadi Ibu Rita Natalis sendiri dan pada umumnya kepada anak didik SD Nublang dan juga rekan-rekan kerja di SD Nublang semuanya. Untuk selanjutnya kami mengharap kepada Ibu Eni Rita Natalis, setelah selesainya diseminasi budaya positif pada siang hari ini, kami mengharap supaya bisa mengimplementasikan budaya positif yang Ibu Rita terapkan ini kepada para peserta didik di sekolahan, pada teman-teman sejawat rekan kerja, dan juga pada kehidupan kesehariannya. Itu harapan dari kami. Untuk selanjutnya, tidak sepanjang lebar sambutan pada siang hari ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Umi Nurjana, Sarjana Pendidikan. Selanjutnya yaitu acara inti pemaparan materi diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Eni Rita Natalis, Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu Eni Rita Natalis, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua dalam kegiatan diseminasi budaya positif di SDN Nublang tercinta ini. Terima kasih sebelumnya pada Ibu Guru SD Nublang yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti diseminasi budaya positif pada modul 1.4. Ini untuk salah satu syarat tugas pendidikan guru penggerak. Saya akan memaparkan sedikit, langsung saja ya Bu. Saya akan memaparkan sedikit tentang diseminasi modul budaya positif. Sebelum kegiatan dimulai, alangkah baiknya kita breaking dulu biar tidak sepanjang gitu. Mari kita coba breaking dengan kita berdiri sebentar melakukan breaking. Ini terinspirasi sama kemarin Bu Nurul yang
napa putar-putar niku nggih. Pakai HP ini jenengan sebentar nggih. Napa niki Mungkin bukan bareng Mbak antara suara kalian berdua. Biar sepanjang ya. Saya sudah ngos-ngosan. Ini dimulai ya pengantarnya sekalian. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Dalam konsep Dewantara, pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung, inklusif, dan memberdayakan di sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan pendidikan yang diinginkan. Kemudian ada pertanyaan, okay?
setuju bila satu, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Monggo sinten ingkang menjawab. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Monggo. Bu Kepala, pakai mic Bu. Ya, saya mencoba menjawab untuk nomor 1 bahwa pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Itu kalau pada zaman kurikulum Supan, itu hukuman itu memang betul dapat mendisiplinkan siswa. Tetapi untuk kurikulum Merdeka seperti sekarang ini, hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan siswa, bahkan malah siswa seakan-akan menyepelekan. Jadi untuk hukuman dapat mendisiplinkan siswa, menurut saya pada saat ini, terutama pada kurikulum Merdeka ini, tidak setuju. Terima kasih. Terima kasih Bu Kepala Bu Narjana. Ya, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Kalau yang dahulu itu memang hukuman itu sangat efektif ya. Tapi untuk sekarang kurikulum Merdeka itu tidak diperbolehkan hukuman secara fisik ya. Yang nomor 2, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Ini sinten ingkang jawab? Bu Hani? Ya, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab menurut pendapat saya ya, Bu Rika. Pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Menurut saya ada 2 jawaban. Yang pertama bisa untuk meningkatkan, kemudian yang kedua bisa juga tidak. Untuk yang pertama, alasan bisa meningkatkan prestasi siswa itu benar ya tadi ya, karena siswa dengan mendapat hadiah bagi mereka yang berprestasi itu menambah ataupun membuat mereka bahagia, sehingga mereka bisa meningkatkan atau lebih giat lagi belajar, sehingga mereka dapat meningkatkan prestasinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa juga tidak. Kenapa? Bagi anak-anak yang tidak mendapatkan hadiah, kemungkinan itu bisa menjadikan kecemburuan. Maksudnya di sini sudah mungkin ya dia nggak bisa mendapatkan hadiah, terus cemburu sama temannya yang mendapat hadiah, terus bablas nggak mau belajar, sehingga dia lebih cenderung cemburu tadi. Itu menurut saya. Tapi secara keseluruhan saya lebih setuju yang meningkatkan prestasi untuk siswa. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mungkin dari teman-teman lain yang ada yang menambahi, karena ini hanya dari pendapat saya saja. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Sudah ya. Jawaban dari Bu Halim tadi sangat luar biasa. Kalau pemberian hadiah itu ada bisa meningkatkan prestasi siswa, terus ada juga yang tidak bisa, karena itu nanti ada kecemburuan sosial. Ya, betul sekali. Nomor 3 sekarang, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Monggo silakan ibu-ibu yang mau menjawab, monggo. Bu Sukani, ya. Jadi saya coba untuk menjawab nomor 3. Semua setiap anak itu pasti ada suatu saat ada permasalahan yang sangat sulit dan tidak kita bayangkan sewaktu-waktu yang akan terjadi. Maka dari itu, sebagai pendidik kita harus bisa memberikan
permasalahan di anak didik kita. Maka kita harus tahu sebesar apa permasalahan itu yang dihadapi oleh siswa. Bisa dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya sangat betul sekali. Kalau guru harus bisa memberikan solusi bagi siswa yang bermasalah. Nomor kawan, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Kita akan menjawab, Mbak Bu Krisna. Terima kasih. Ini saya akan menjawab untuk yang pertanyaan nomor 4. Apakah setuju jika guru berperan sebagai teman bagi siswa? Menurut saya, guru selain sebagai pendidik di sekolah, guru juga bisa berperan sebagai teman bagi siswa tanpa tanpa mengabaikan atau membuat suasana antara guru dan siswa itu dalam keadaan tertentu itu bisa menjadi lebih santai, agar siswa ketika dia memiliki masalah atau memiliki persoalan, mungkin anak-anak atau siswa tersebut bisa bercerita atau sekedar sharing kepada guru yang sekiranya bisa mereka jadikan untuk untuk tempat curhat bagi anak-anak, dan sebisa mungkin diharapkan guru juga bisa memberikan solusi mungkin nanti untuk siswa tersebut. Jadi menurut saya sangat setuju jika guru itu selain sebagai pendidik di sekolah, guru juga bisa berperan sebagai teman bagi siswa. Seperti itu. Ya, terima kasih. Terima kasih Sekolah Bu Krisna. Jawabannya sangat tepat, sangat sekali. Kalau guru harus bisa berperan selain sebagai pendidik juga harus sebagai teman, ya. Sekarang, apa itu budaya positif? Perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kira-kira nilai-nilai kebajikan apa yang ada di dalam budaya positif itu, ibu-ibu? Ada yang bisa menjawab? Ada yang mau menjawab? Beriman. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Saya mau mencoba menjawab ya menurut pengetahuan saya, tapi nanti mohon dikoreksi bila ada kekeliruan, ya. Berdasarkan kurikulum Merdeka, ini untuk budaya positif itu bisa kita ambil pada P5 untuk profil pelajar Pancasila, ya. Ini diantaranya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kebinekaan global, kreatif, berpikir, bernalar kritis, mandiri, mungkin ada lagi ibu-ibu, bergotong royong atau bekerja sama, berkebinekaan global, diantaranya itu. Mungkin ada yang bisa menambahi. Mohon dikoreksi jika ada yang keliru. Terima kasih. Jawaban dari Bu Harni sangat betul sekali bahwa budaya positif itu nilai-nilainya ada di P5 itu, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berharap kuliah. Terus berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Itu salah satunya nilai-nilai budaya atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah.
Dan di sekolah kita juga sudah menerapkan itu ya. Nilai-nilai positif itu sudah diterapkan di sekolah kita. Sekarang konsep inti disiplin positif ada 6. Di sini nomor 1 disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat posisi kontrol seorang guru, yang kelima keyakinan sekolah atau kelas, yang keenam segitiga restitusi. Nah, ini yang belum pemahaman barunya ibu-ibu apa nih? Kalau yang dari kelima ini, yang merasa asing. Istilahnya yang merasa asing yang mana kira-kira? Segitiga restitusi. Nanti di akhir nanti saya jelaskan tentang segitiga restitusi. Nanti saya menampilkan video yang kemarin saya buat sama anak-anak ya. Nah, ini sekarang cobalah buka. Nah, Anda dan teman Anda akan melakukan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Kemudian tugas B atau rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda dapat bersedia membuka kepala tangan Anda. Monggo ibu dipraktekkan deh. Berdiri berhadapan-hadapan, mempraktekkan cobalah buka. Berdiri berhadapan-hadapan. Ada yang mengepal tangannya sekuat tenaga, ada yang mencoba membukanya. Monggo. 1, 2, 3. Bu Fira sama Bu Hani. Yang terlepas Bu Guru. Ya, posisi kontrol kita yang bisa mengontrol diri sendiri ya. Kalau terlepas tadi berarti kontrol dirinya belum itu nggak sepenuhnya bisa nggak berpegang teguh pada benda ya, pada pendiriannya nggak. Itu ini menggambarkan tentang kepribadian berpegang teguh terus kontrol diri ya ibu-ibu. Itu sekalian sedikit lagi. Terus yang ke-9, paradigma ilusi teori kontrol oleh Dr. William Glasser. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini paradigma ilusi yang dipaparkan oleh
oleh Dr. William Glasser. Yang kemudian, tadi ada 6 disiplin positif. Sekarang pengertian disiplin positif di sini adalah disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Tadi sudah disebutkan nilai-nilai yang diyakini, yaitu disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Berarti kita tidak boleh memaksa, ya. Biarkan murid memiliki motivasi intrinsik dalam melakukan perubahan, ya. Disiplin boleh, tapi biarkan anak itu memiliki motivasi dari diri sendiri. Itu ya, Bu. Nilai-nilai kebajikan. Tadi sudah disebutkan bahwa nilai-nilai kebajikan itu terdiri dari profil pelajar Pancasila yang telah disebutkan sama Bu Ani tadi, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkepribadian global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Dan di sini saya menambahkan menurut Ibu Primary Years program PYP terdiri dari toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, antusias, menghargai, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Terus kemudian keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Tadi nilai-nilai kebajikan itu yang disebutkan Bu Harwi, profil pelajar Pancasila, kemudian ada yang dari Ibu Primary Years, keterampilan hidup atau life skill, Ibu. Terus kemudian motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasinya biasanya itu ya Bu, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasinya biasanya gitu. Kalau tidak nyaman, perilaku manusia itu motivasinya terus ada ya, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Itu motivasi dari saya mendapatkan imbalan atau penghargaan. Terus saya ada motivasi sendiri gitu. Yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang diinginkan. Yes. Kalau sama saya menghargai diri dan menjadi orang yang saya diinginkan, harus memiliki motivasi diri. Kita caranya aktif jadi orang yang diinginkan gitu. Jadi kita harus memiliki motivasi, ya. Ini hukuman, konsekuensi atau restitusi. Perbedaannya, hukuman tidak terencana, ya. Hukuman atau tiba-tiba. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan. Bersifat satu arah.
berupa hukuman atau fisik atau Kemudian kalau konsekuensi terencana atau disepakati sesuai aturan, murid tetap tidak dibuat nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid, itu konsekuensi. Kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nanti saya jelaskan di belakang. Restitusi, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini yang terbaik menurut ibu-ibu guru apa ini? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Yang terbaik bagi anak. Restitusi. Ya, betul, restitusi. Ini untuk restitusi nanti saya di belakang menjelaskan tentang restitusi, dan saya sudah menerapkan restitusi ini pun ya. Konsekuensi atau hukuman. Nah, ini ada pertanyaan lagi ya. Nomor 1, siapa yang mau jawab? Ibu-ibu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Sinten yang menjawab? Mau menjawab? Mencatat 100 kali. Hukuman atau konsekuensi? Adia. Siapa yang menjawab? Oh. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Membersihkan coretan yang dihukum di meja. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan sepatu hitam ke sekolah. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat 1 kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Membersihkan WC karena mematahkan pensil teman. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Oke, ini dari ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu ada yang mau menjawab ibu-ibu? Nurul. Nomor 1, mencatat 100 kali. Untuk nomor 1, mencatat 100 kali di dalam satu kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu termasuk konsep hukuman. Untuk yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah itu termasuk hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis itu termasuk konsekuensi. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan sepatu hitam ke sekolah itu termasuk konsekuensi. Yang selanjutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat 1 kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan itu termasuk hukuman. Membersihkan WC karena mematahkan pensil teman itu termasuk hukuman. Yang terakhir, lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK itu termasuk konsekuensi. Ya, betul. Sekarang coba ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat itu hukuman leres. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah itu juga hukuman. Betul, leres. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis itu tadi konsekuensi. Leres nah betul sekali. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan sepatu hitam ke sekolah. Itu konsekuensi.
leres nggih tadi nggih. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Niku hukuman. Nggih. Leres nggih, tadi jawabannya betul sekali. Membersihkan WC karena mematahkan pensil teman. Niku hukuman. Nggih. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Niku konsekuensi. Nggih. Terus Guru, terima kasih atas jawabannya Bu Nurul, sangat tepat sekali. Sekarang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar yang kita terpenuhi dengan baik. Nah, sekarang kira-kira ibu-ibu memikirkan kebutuhannya apa saat ini? Coba Bu Fira, kebutuhan Anda sekarang saat ini apa sih? Terima kasih kepada Ibu Endra Natalis. Kebutuhan dasar saya pada saat ini terpenuhinya sandang, pangan, dan papan. Terus Bu Sungamis, kebutuhan, coba pikirkan kebutuhan dasar yang didengar saat ini. Yang kebutuhannya itu sama saja ya, kebutuhan sandang, pangan, dan apa. Tapi kita juga harus memberikan kesehatan juga, dan kebugaran jasmani. Ya, karena kesehatan itu lebih penting dari segalanya ya Bu. Ya, betul sekali. Nah, di sini tadi dijelaskan sama Bu Fira, Bu Sungami bahwa 5 kebutuhan dasar manusia terdiri dari pangan, sandang, papan itu bertahan hidup. Terus kesehatan juga bertahan hidup ya. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, terus prestasi itu penguasaan. Itu nggak kebutuhan, bukan keinginan berarti ya. Itu kebutuhan untuk kita, keinginan untuk dianggap. Nah, prestasi itu juga kebutuhan. Terus kasih sayang dan rasa diterima itu juga kebutuhan, rasa diterima, dipedulikan, berbagi atau kerjasama itu merupakan juga kebutuhan dasar manusia. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dan dirinya, itu kebebasan juga termasuk kebutuhan dasar manusia. Kesenangan, bermain, humor, antusias, tertawa juga itu kesenangan. Berarti yang dimaksud kebutuhan dasar manusia itu apa ya Bu? Saya ini penguasaan itu saya kira keinginan, ternyata itu kebutuhan. Ya, saya baru tahu kalau ilmu kebutuhan dasar manusia itu penguasaan harga diri, prestasi, dan keinginan untuk dianggap itu merupakan suatu kebutuhan. Saya kira suatu keinginan ya Bu. Nah, ini ilmu baru ya Bu. Terus kerjasama itu juga kebutuhan ya Bu. Terus kebebasan itu mandiri dan mencoba hal-hal baru itu juga kebutuhan, bukan keinginan ya Bu. Ternyata ya. Yang selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Biasanya kontrol guru sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Di sini saya mau menjelaskan satu-satu. Ini langsung saja contoh penerapannya. 5 posisi kontrol guru. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau penghukum
itu biasanya hormat pada bendera selama 1 jam, itu penghukum. Terus yang kedua itu kalau pembuat merasa bersalah, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak, itu merupakan pembuat merasa bersalah. Kalau kita merasa kecewa, itu pembuat merasa bersalah. Yang selanjutnya, nah ini sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak ibu sekali ini saja. Itu sebagai teman ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan ulangi lagi. Ya. Kalau di SD, kamu untuk minggu depan, kamu besok harus memakai atribut lengkap. Nanti ya Bu, kalau pemantau ya, jangan diulangi lagi. Itu ya biasanya kalau di SD. Terus sebagai manajer, ini guru yang terbaik itu sebagai teman dan sebagai manajer ibu-ibu. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu ingin memperbaiki kesalahanmu? Itu sebagai manajer. Posisi yang terbaik guru itu sebagai manajer ibu. Terus yang selanjutnya, nah ini ada pertanyaan lagi. Posisi kontrol apakah aku? Nah, dan siapa yang mau jawab itu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mau jawab Bu? Monggo Bu Hani? Bu Hani? Siap, saya kecewa sekali dengan kamu. Oke, terima kasih Bu Lita. Saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan posisi kontrol apakah aku. Tapi mohon maaf, nanti bila ada kekeliruan bisa dikoreksi Bu. Untuk yang pertama, ini ada saya kecewa sekali dengan kamu. Ini menurut saya ini masuk kategori membuat orang merasa bersalah. Kemudian yang kedua, kami tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, ini termasuk kategori penghukum. Kemudian yang selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini termasuk yang kategori manajer. Karena di sini kita cari dulu sumber masalahnya bagaimana, tidak langsung menjustis ya. Kemudian yang selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Ini termasuk kategori teman ya. Ini mencari tahu dulu tapi dengan cara sebagai teman. Kemudian yang selanjutnya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini juga termasuk kategori penghukum. Itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya Bu Hani. Kita coba cek ya jawabannya. Jawabannya Bu Hani tadi coba cek. Ya, berarti jawabannya betul semua. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti pembuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu juga penghukum. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Tadi disebutkan sama Bu Hani, manajer. Kita cari tahu latar belakangnya itu apa, masalah itu apa, alasannya dibalik itu semua apa. Kita mencari tahu. Terus yang keempat, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Itu sebagai teman. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas sebagai penghukum. Bapak Ibu berarti sudah jelas ya.
5. Kontrol guru. Terus keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas tidak dan mengapa bukan peraturan kelas? Ini di sini saya ilustrasi antar itu salah antar peraturan dan keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang protokol kesehatan, yaitu penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin jawaban Anda adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Mungkin betul Bu. Kalau kita memiliki peraturan protokol, kita harus memakai masker, mencuci tangan setiap saat, itu mungkinkah jenengan itu menjawab keselamatan atau kesehatan? Mungkin. Nggih, jawabannya untuk kesehatan atau keselamatan. Terus pembentukan keyakinan kelas ini ilmu baru bagi saya juga Bu, bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Nah, yang dimaksud dibuat dalam pernyataan positif di sini, misalnya dulu kan kita tidak boleh makan dan minum di dalam kelas. Niku harusnya seperti kalau pernyataan positif, makan dan minum di saat jam istirahat, gitu ya. Kalau ada buanglah sampah pada tidak boleh tidak boleh menyontek, gitu ya. Dulu kan masih itu ya, keyakinan kelasnya tidak boleh menyontek saat ulangan. Nah, sekarang diganti jadi jujur dalam mengerjakan ulangan, seperti itu ya. Terus misalnya kita membuang sampah di tempatnya, dilarang membuang sampah pada sembarangan, itu ya biasanya ya. Niku diganti jagalah kebersihan misalnya. Terus kalau tidak boleh belut dengan temannya, itu kira-kira apa ya Bu? Pernyataan positifnya. Harus rukun dengan teman. Ya, harus rukun dengan temannya. Tidak boleh ramai. Itu apa? Jagalah ketenangan. Kalau saya mendapatkan ilmu baru di dalam membuat keyakinan kelas itu seperti itu. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Nah, semua warga kelas atau warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kira-kira yang nomor 5 niku sudah dilibatkan bukan ya? Misalnya membuat keyakinan kelas dengan murid gitu. Sudah deh. Ya, ini contoh. Nah, kemarin saya membuat keyakinan kelas, ya. Contohnya seperti ini ya, Ibu.
tadi video saya waktu membuat keyakinan keras di buku itu, saya mendapatkan ilmu baru kalau membuat keyakinan keras itu harus kata-kata positif gitu. Dari kelas lokal itu juga saya dapat ilmu baru lagi gitu deh. Sekarang ini segitiga restitusi. Nah, ini hal yang baru lagi ya Ibu. Suatu proses dialog yang dilakukan guru terhadap siswa agar dapat menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ada 3. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. Dan 3. Menanyakan keyakinan. Yang nomor 1, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan bagian dari proses pembelajaran. Kata-katanya biasanya berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Biasanya kata-katanya itu, kamu berhak merasa begitu. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Biasanya kata-katanya itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita dapat memunculkan motivasi secara intrinsik. Apa keyakinan keras kita kira-kira deh? Nilai-nilai apa saja yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini kemarin saya untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual 1 titik. 1 titik berapa ya kemarin? Itu saya membuat restitusi, segitiga restitusi dengan 2 kasus. Yang pertama itu kasusnya memakai sepatu warna putih, dan yang kedua makan dan minum di dalam kelas. Itu kasusnya yang saya angkat, tetapi di sini saya hanya memilih 1 video saja. Ya kasusnya makan dan minum di kelas, itu murid saya sendiri kelas 1, dan untuk menanyakan masalah, meyakinkan keyakinan itu berbeda nih kali kelas yang atas. Niki cobi ibu-ibu lihat video yang telah saya buat. Ini segitiga restitusi. Kalau kita misalnya murid ada kesalahan, kita sebaiknya menggunakan segitiga restitusi sebagai manajer, apa yang dikatakan sama Bu Hani kemarin tadi ya. Ini saya mencoba suaranya sudah besar ya.
Inilah salah satu video saya. Ini setelah saya terapkan segitiga restitusi, ini murid saya yang namanya jadi di depan itu sudah tidak makan dari minum lagi ya. Yang dulu sebelum saya terapkan segitiga restitusi itu dia selalu minum di dalam kelas, dan setelah saya melakukan segitiga restitusi dengan pendekatanku, alhamdulillah siswa saya tidak lagi makan dan minum di dalam kelas ya. Terima kasih pemaparan dari saya. Untuk lain-lain saya persilakan kepada Bu Fira ya. Terima kasih kepada Ibu Emilia Tangan Sarjana Pendidikan atas pemaparannya. Acara selanjutnya yaitu acara lain-lain. Langsung ditutup mohon. Demikianlah rangkaian acara diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam acara ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan khilaf selama acara berlangsung. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua, baik bagi pemapar maupun bagi kita sebagai pendengar audiens. Sampai jumpa di acara berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.